Om Swastiastu. Selamat sore. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang model-model pembelajaran bahasa Inggris di SD. Saya sudah kirim materinya juga dalam bentuk PDF. Sebenarnya sama dengan yang PowerPoint ini. Ya, materi ini saya kumpulkan dari beberapa sumber yang saya ambil di internet, dan saya ambil poin-poinnya saja supaya kita bisa langsung mendiskusikan atau berbincang mengenai model pembelajaran bahasa Inggris apa sih yang bisa kita terapkan di sekolah dasar. Ya, baik. Sebelumnya, mari kita bahas sedikit tentang apa sih itu pendekatan, approach, kemudian metode, dan teknik pembelajaran. Oke, ini saya ambil dari Anthony tahun 1963 mendefinisikan pendekatan itulah seperangkat asumsi yang berhubungan dengan hakikat bahasa, belajar, dan mengajar. Ini erat kaitannya dengan pembelajaran bahasa, khususnya bahasa Inggris di SD juga. Jadi ini masih sifatnya abstrak, itu bentuknya asumsi. Jadi bagaimana kita melihat pendekatan atau cara mengajar yang paling baik. Jadi ini masih abstrak sifatnya. Jadi ada yang berpikir bahwa kalau kita ajarkan dengan berdasarkan habit atau kebiasaan. Jadi karena bahasa itu kebiasaan, jadi kita harus membiasakan mereka untuk berbahasa. Nah, kemudian ada juga melihat ini dalam bentuk interaksi. Jadi itu harus komunikatif, tidak bisa sendiri. Jadi belajar bahasa itu harus di dalam community, yaitu dalam grup. Jadi ngajarnya juga dalam grup. Nah, jadi itu pendekatan. Kemudian kalau metode suatu rencana menyeluruh mengenai penyajian bahasa yang sistematis berdasarkan pendekatan tertentu. Jadi kalau di sini metodenya, misalnya metodenya itu kita bisa bilang ya communicative teaching language. Jadi mengajar bahasa itu komunikatif. Jadi di setiap kegiatan itu harus komunikatif, ada interaksi satu orang anak dengan anak yang lainnya. Jadi banyak dengan lisan ataupun dengan menulis. Nah, metode ini sudah bentuknya lebih teknis, lebih menyeluruh ya, tetapi tidak terlalu rigid, tidak terlalu detail. Jadi misalnya di awal pembelajaran saya akan melakukan apa, dengan apa, akhirnya saya apa, evaluasinya jenisnya kayak gimana, nah itu metodenya. Nah kemudian yang paling spesifik lagi tekniknya. Kegiatan khusus yang diwujudkan di dalam kelas yang konsisten dengan metode dan olehnya itu juga sejalan dengan pendekatan. Jadi tekniknya dalam artian misalnya gini, kita pakai kayak tadi cognitive language teaching. Jadi kita ngajar biar anak-anak itu komunikatif. Nah, kemudian tekniknya gimana kita bisa bentuknya adalah interview. Jadi satu anak itu menginterview anak yang lain, atau bisa kita berikan pertanyaan dan jawaban. Anak satu bertanya, yang anak satu lagi menjawab, atau misalnya menggunakan mereka role play. Nah, hal seperti ini lebih teknis. Ya. Jadi teknis itu bagaimana di lapangan kita menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan supaya sesuai dengan metode yang kita pakai. Ya, jadi kalau secara gamblangnya mungkin kita analogikan kayak gini. Jadi pendekatan approach itu kayak gini. Misalnya kita mau dari Bangli ke Denpasar, kita mikirnya, gimana cara yang paling gini? Kita pakai jalur darat, jalur daratnya atau jalur udara. Kita pakai jalur udara atau jalur darat. Nah itu caranya. Jadi dasarnya kayak gitu pendekatannya. Kemudian metodenya gimana? Saya mau pakai gini aja, pakai darat. Kalau pakai darat gimana caranya? Kalau pakai darat saya pakai sepeda motor, pakai mobil atau jalan kaki. Nah, itu yang kita tentukan. Misalnya kalau gitu, saya pakai mobil. Saya pakai mobil. Kemudian tekniknya gimana? Apakah tekniknya ngedrift, ngebut gitu, atau misalnya tekniknya slow, santai? Itu caranya seperti itu. Jadi mungkin analogikannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk metode-metode pembelajaran. Jadi metodenya ini bentuknya adalah yang sudah spesifik, tetapi dia sudah ada langkah-langkahnya, tetapi tidak terlalu spesifik. Oke, nah saya rangkum ada 8 model pembelajaran yang bahasa Inggris yang bisa kita terapkan di SD. Sebenarnya ini lebih mengacu ke model pembelajaran bahasa Inggris yang bisa digunakan tidak hanya di SD, di semua jenjang, di level pun bisa, semua level bisa. Ya, ada GMT, Grammar Design Method, ada Direct Method, Bilingual Method, Totally Physical Response, Silent Way, Gesturpedia,
CLL, Community Language Learning, dan nomor 8, Communicative Language Teaching. Oke, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sudah pernah mendengar ini, tetapi dalam bahasa Indonesia. Jadi misalnya kalau Grammar Translation Method itu metode penerjemahan tata bahasa. Misalnya kalau misalnya Community Language Learning, jadi pembelajaran bahasa dalam komunitas. Kemudian komunikatif, misalnya pembelajaran bahasa komunikatif. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita mulai dari GTM ya, Grammar Translation Method. Ada beberapa poin. Yang pertama, mendekatkan pada ketepatan. Jadi seperti namanya Grammar Translation Method, jadi metodenya ini lebih banyak menerjemahkan dan akurasi bahasa. Jadi kalau kita harus mempelajari bahasa Inggris, karena ini bukan bahasa ibu ya, bukan mother tongue. Ini bahasa, bisa jadi bahasa kedua atau bahasa ketiga, atau mungkin ini bahasa asing bagi kita di Indonesia. Dia, kalau kita ngajar bahasa Inggris itu harus dia benar-benar grammarnya. Jadi pandangannya harus seperti itu kalau di Grammar Translation Method ini. Jadi poinnya yang kedua, meruntutkan butir kaidah gramatika. Kemudian ketiga, menggunakan bahasa ibu pelajar sebagai medium instruksi. Nah, keempat, pengajaran dimulai pemberian kaidah. Jadi diajarin dulu grammarnya. Misalnya kalau kalian membuat kalimat harus dengan subjek, kemudian ada verbnya, kata kerja, ada objeknya, kayak gitu. Nah, kalau seperti itu kita ngajarinnya, itu kita pakai Grammar Translation Method. Ya, nah contoh, misalnya kita langsung aja ke contoh. Kalau yang bisa kita gunakan caranya kayak gimana? Ya, misalnya guru memberikan kalimat. Contoh misalnya kita kasih kalimat ke anak-anak, bahasa Indonesianya saya mau makan. Coba ditranslate ke bahasa Inggris. Siapa yang bisa? Nah, saya bu, misalnya. Oh, I eating the food. Gitu, misalnya. Oh, oke, I eating food. Salah ya anak-anak. Ya harusnya I eat the food. Kenapa? Karena setelah subjek itu harus dia verb. Nah, karena I verbnya subjeknya, maka verbnya verb satu. Seperti itu. Jadi kita harus mengoreksi. Ya. Nah, ini pandangannya bahwa ngajar bahasa itu harus grammarnya bagus. Ya. Kemudian contoh yang lain, misalnya guru memberikan kata dalam bahasa Inggris, kemudian siswa diminta mencari sinonim atau antonim. Jadi misalnya, oke anak-anak, coba sekarang cari antonimnya, misalnya makan, misalnya, atau sinonimnya kita senang, atau kita kasih happy apa ini sinonimnya, amuse, untuk yang lainnya lah. Oke, nah jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak menggunakan sistem seperti itu, lebih cenderung itu ke GTM. Oke, kita lanjut ke direct methodnya. Namanya direct method itu jadi metode yang langsung. Ini sebenarnya revisi dari Grammar Translation Method. Nah, lebih banyak menekankan pada keterampilan membaca. Yang perlu ditunjukkan adalah interaksi komunikasi bahasa, bukan penonton bahasa. Jadi karena dianggap GTM itu terlalu terpaku terhadap grammar, jadi nggak cocok nih kita ngajar bahasa baru seperti itu. Jadi terlalu kaku kelihatannya, susah juga. Jadi lebih diperlunak atau di grammar tidak terlalu lah diajarkan di direct method. Ya. Nah, jadi misalnya beberapa teknik yang bisa dilakukan, misalnya conversation practice. Jadi berbincang-bincang. Jadi berbincang-bincang ini bisa antara guru sama anak. Jadi misalnya good morning, how are you? Good, oh I'm not good. Nah, kayak gitu. Jadi bisa seperti itu. Kemudian question answer. Contoh seperti kita ngasih pertanyaan ke satu anak yang lain untuk menjawab. Jadi tapi di sini dibebaskan. Boleh dibebaskan, boleh dikasih jawabannya. Jadi supaya mereka bisa belajar berespon. Kemudian map drawing, guru memberikan contoh bagaimana cara siswa menjelaskan suatu map. Jadi map itu kayak mungkin kita bisa kasih kayak map ya, peta. Jadi mungkin peta sekolah, peta rumah, peta desa, atau peta yang lainnya. Jadi di sana misalnya, oke anak-anak ini peta peta sekolah. Di mana ruang kelas kalian? Oh di sini bu, here. Oh coba bilang here. Oke, kemudian where is the library? Di mana perpustakaan?
there di sana gitu. Atau misalnya oke, kalau ke kanan bilang right, kalau ke kiri bilang left, seperti itu. Jadi ada interaksi di sana. Kemudian paragraph writing, jadi menulis bebas saja kasih mereka. Tidak harus dia bentuknya full paragraf, cuman 2 kalimat, oke lah. Yang penting mereka sudah bisa belajar menuangkan ide mereka, bahasa target, bahasa Inggris ke dalam tulisan. Oke. Nah, tuntutan terhadap grammar atau tata bahasa jangan terlalu jangan terlalu berat. Kalau memungkinkan nggak usah dibiarin aja. Misalnya harusnya I eat, itu misalnya mereka tulis I eating, itu nggak apa-apa, dibiarin aja. Itu nanti koreksinya itu belakangan saja kalau mereka sudah benar-benar bagus bahasanya. Mereka bisa berinteraksi, itu intinya. Oke, kita bisa lanjut. Oke, audiolingual methodnya. Dari namanya audiolingual method itu metode yang mengandalkan audiolingual. Jadi pendengaran, listening lebih banyak. Jadi di sini kenapa dia ada metode ini, karena dia orang-orang yang menggunakan ini menganggap bahwa harusnya bahasa itu diajarkan di lisan, karena bahasa itu pun didapatkan atau tercipta itu dari bahasa lisan, bukan tulisan dulu, tapi ngomong lisan dulu. Nah, oleh karena itu mereka berpendapat bahwa kalau kita mau ngajar bahasa, kita harus pakai audiolingual. Jadi mendengarkan dan ngomong. Tulisan itu tidak terlalu diajarkan di sini, tapi di drill lebih banyak audiolingual. Ya, contoh misalnya di SD, siswa melakukan tanya jawab dengan temannya, bantuan guru persiapkan pertanyaan, atau jika siswa sudah bisa, mereka bisa langsung tanya. Mirip sebenarnya dengan direct method, namun di sini lebih menekankan lebih banyak di sini porsinya adalah listening dan speaking. Jadi mendengarkan dan bercakap-cakap. Tapi kalau di direct method itu bisa 50-50%. Bisa 50 lisan, yang lainnya tulisan. Tapi lebih banyak sebenarnya yang di grammar translation method sama di direct method itu lebih banyak menekankan kepada tulisan. Cara pengajarannya lebih banyak pada tulisan. Writing dan reading. Oke, contoh yang kedua, misalnya guru mendengarkan sesuatu, bisa dalam cerita, lagu, kalimat, sederhana, kemudian siswa menirukan. Mungkin di level yang lebih simple, mendengarkan cerita misalnya. Once upon a time, in the village, there lived a giant. Who live in the village, gitu misalnya. Siapa yang hidup di sini? Oh, giant, gitu misalnya. Nah, sambil seperti itu sebenarnya mereka audiolingual methodnya itu jalan. Ya, nah yang lebih ditekankan selama prosesnya itu lebih banyak mereka mendengarkan dan ngomong. Tulisan tidak terlalu. Intinya itu aja. Oke, kemudian totally physical response atau TPR. Nah, totally physical response namanya, seperti namanya itu ada respon fisik. Jadi ada respon fisik. Ini berkembang waktu para linguis atau ahli bahasa itu mempelajari bagaimana seseorang itu sebenarnya menguasai suatu bahasa. Jadi kemudian ini diaplikasikan untuk mengajar bahasa kedua atau bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Di sini dilihat bahwa mereka itu diajarin anak-anak itu belajar bahasa mereka pertama kali berdasarkan dari visualnya mereka, kemudian mereka menginterpretasi sendiri. Kemudian misalnya kayak jump, lompat. Nah, mereka lompat. Jadi kalau kita gurunya misalnya ngajar seperti itu, kita mau ngajar anak-anak itu kata jump. Nah, kita harus lompat, jump. Kemudian kita bilang wave, usap. Ya, usap kayak gini. Oke, this is my eyes, this is my nose, this is my mouth. Nah, kayak gitu. Jadi ada sentuhan, ada gerakan visual yang bisa dilihat oleh anak-anak. Nah, jadi cara ngajar bahasa harus seperti itu. Nah, itu dari total physical response. Nah, di sini bisa ada yang seperti saya bilang itu imperative drill ya. Misalnya touching, jumping. Kemudian bisa role play. Jadi misalnya kayak kata-kata yang kayak abstrak ya, misalnya menangis. Gitu. Ya kita harus bilang I cry, gitu. I'm happy. Nah, senyum. Misalnya I'm relieved. Nah, saya lega. Gitu.
Jadi ada gesturnya di sini. Jadi itulah yang maksud dengan total physical response. Oke, selanjutnya adalah the silent way. Kalau saya bilang sih silent way ini lebih kontradiktif dengan TPR tadi. Karena seperti namanya silent way, jadi jalannya itu sepi. Jadi belajarnya kayak belajar sepi gitu. Nah, belajar bahasa di sini ada beberapa poin yang mungkin kita bisa bahas. Belajar bahasa tidak perlu melalui pengulangan, dalam artian tidak repetisi terus. Seperti misalnya good morning, how are you? I'm good. Padahal mereka sebenarnya tidak good, itu bilang good karena yang mereka tahu responnya cuma itu saja. Nah, itu yang menjadi apa namanya kendala atau kok belajar bahasa kayak gini. Mungkin itu yang menjadi kenapa ada silent way. Ya. Kemudian aturan bahasa, tetap grammar diajarkan di sini. Nah, kemudian namun guru lebih banyak diam, tapi mereka aktif gerakan, gambar, rancangan, mancing untuk reaksi siswa. Di sini kita menganggap semua murid itu sudah pintar. Mereka bisa belajar atau menguasai bahasa mereka itu bahasa Inggris itu sendiri. Seperti itu. Nah, itu pemikiran dari silent way. Nah, contoh di sini bagus misalnya. Misalnya kita mau ngajarin warna. Nah, tapi kita nggak bilang, oke anak-anak kita sekarang belajar warna. Kita cuma misalnya ada pulpen atau pensil. Kita bilang, this is a red pencil. Itu bilang kan. Kemudian kita ambil lagi satu, this is the blue pencil. Kemudian kita tanya, what is this? Pensil kan itu. Kemudian kita bilang, what is the color? Warnanya apa? Nah, di sanalah mereka akan berpikir sendiri. Kalau mereka dia kreatif dan mengerti, mereka akan bilang, oh that is red, oh that is blue gitu. Nah, di sanalah kita tidak secara langsung mengatakan bahwa kita ngajarin mereka warna. Oh ini, this is red, this is blue. Tidak, tetapi secara tidak langsung mereka belajar bahasa. Nah, itu yang dimaksud dengan silent way. Jadi belajar bahasa itu dengan diam. Jadi dalam artian bukan kita diam-diaman gitu, tidak. Tapi kita memberikan stimulus kepada mereka yang merespon. Nah, mungkin jeleknya di sini adalah itu kalau memang mereka kreatif, mereka nalarnya bagus. Tapi bagaimana yang tidak? Nah, mungkin itu yang menjadi kelemahan dari silent way. Tapi kalau untuk mengetahui lebih lanjut, bagus juga untuk diteliti. Oke, ya kita lanjut ke Suggestopedia. Nah, Suggestopedia ini gimana ya? Kayak lebih ada unsur hipnotisnya, ada unsur suggestingnya, ada unsur mempengaruhi secara psikologis. Jadi ini sebenarnya ilmu psikologi yang dipakai untuk mengajarkan anak-anak, mengajarkan bahasa pertama. Ya, poin yang pertama adalah menghilangkan kendala psikologis dalam proses pembelajaran. Seringkali misalnya anak-anak itu takut gitu, belajar bahasa Inggris, susahnya. Nah, metode ini berusaha untuk menghilangkan hal itu, untuk menghilangkan psychological barrier-nya ini, halangan psikologis ini. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana guru itu bisa membuat suasana itu serileks mungkin, senyaman mungkin, sehingga psychological barrier ini hilang atau minimal berkurang lah. Jadi dalam artian mereka itu tidak takut di awal-awal belajar. Jadi kalau sering kan kita tanya apa pelajaran bahasa yang susah, yang kedua bahasa Inggris, pasti gitu kan. Nah, bagaimana cara menghilangkannya itu? Ini maksud Suggestopedia-nya yang ingin dicari. Kemudian poin ketiga, seringkali menggunakan metode sugesti seperti menggunakan musik. Nah, jadi kayak contoh ya, misalnya simulasinya ini. Di ruang kelas itu kemudian ditata bagaimana misalnya dengan cahaya remang-remang. Karena cahaya remang-remang itu terbukti, terpercaya bisa membuat orang itu lebih rileks daripada yang bright light itu, cahaya yang sangat terang. Tapi kalau yang gelap membuat mereka terlalu takut, jadi frightened. Jadi yang agak remang-remang itu lebih santai. Nah, kemudian bisa siswanya duduk melingkar, bagaimana mereka mungkin bisa rebahan, bisa sambil di atas meja mungkin itu. Bagaimana mereka santai.
Kemudian ada poster, bukan dengan materi pelajaran, ditempel di tembok, di papan tulis, dan segala macam. Kemudian guru itu mensugesti anak itu dengan dengan bahasa ibu yang mereka yang mereka kenal bahasanya. Misalnya kalau bahasa Indonesia, bahasa Bali dipakai. Kemudian meyakinkan siswa kalau mereka tidak perlu berusaha belajar, tapi pembelajaran akan berlangsung secara alami. Kemudian dikotakkan musik atau dihidupkan musik selama proses pembelajaran itu. Kemudian guru itu mengajak anak untuk tutup mata, berimajinasi. Oke, anak-anak, sekarang kalian ada di pantai, kemudian kalian bermain pasir, ada suara ombak, seperti itu. Disuruh berimajinasi. Jadi kemudian ketika anak sudah selesai, anak-anak membuka mata, mereka diminta untuk bermain peran. Bermain peran dalam artian, kemudian kalian ketemu temannya, kalian akan ngomong good morning, kayak gitu. Kemudian teman yang lain bilang, okay, good morning, how are you? Oh, I'm good. How do you feel? Gimana perasaannya? Oh, I'm happy. Kayak gitu. Jadi materi bahasa Inggrisnya itu diberikan saat anak-anak itu rileks, saat anak-anak itu siap untuk menerima pelajaran. Apakah itu bentuknya nanti mengajarkan komunikasi seperti itu atau mengajarkan kata-kata segala macam, itu disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya saat itu. Nah, kemudian di sini kan dibilang guru membaca, atau bisa juga seperti saya bilang memberikan cerita langsung aja. Oke, dan di sini tidak memberikan pekerjaan rumah. Jadi pembelajaran full itu ada di kelasnya. Jadi karena ditakutkan akan memberi beban lagi. Jadi kalau dikasih PR, lagi ada psychological barrier-nya tadi. Ada beban psikologis mereka untuk belajar. Oke, nah itu Suggestopedia. Kemudian ada community language learning. Dari bahasa ini ada pembelajaran bahasa yang berbasis komunitas. Komunitas itu maksudnya komunitas. Misalnya kalau di kelas itu udah komunitas kelas. Nah, di sini tidak hanya memperhatikan aspek individual, tapi juga aspek sosial. Kenapa? Karena ternyata dari beberapa metode-metodenya sebelumnya, baik GTM, direct method, audiolingual, dan segala macam, ada yang hilang. Nah, hilangnya itu apa? Adalah interaksi manusianya itu, interaksi siswa. Kalau kita ngajar, kita nggak bisa melepaskan individu itu dengan individu yang lain. Begitu sama juga dengan gininya, dengan mengajar bahasa ini. Harusnya kita ngajar bahasa juga tidak boleh lepas dari komunitasnya dia. Jadi siswa itu tidak boleh belajar sendiri, harus dia berkelompok. Kalau community di sini. Oke. Banyak yang menekankan pada interaksi intersiswa, percakapan, diskusi, main game. Misalnya game dalam bukan game HP ya, tapi game dalam artian misalnya role play, game question answer misalnya, dan lain-lainnya. Oke, ini penggabungan belajar inovatif dengan belajar konvensional. Jadi beberapa hal yang bisa digunakan. Misalnya terjemahan bisa juga sebenarnya, walaupun ini juga kita state di GTM, menerjemahkan bisa. Misalnya tapi yang penting ada interaksinya. Misalnya satu orang ngomong, nah yang lainnya menerjemahkan, atau gurunya ngasih ini, anaknya menerjemahkan. Ya. Kemudian kelompok kerja pasti merekam percakapan mereka di bahasa Inggris. Atau misalnya di TikTok, itu sekarang anak-anak suka baca TikTok, direkam mereka. Nah, tapi harus bahasa Inggris, itu misalnya bisa juga. Kemudian transkripsi, memberikan ucapan atau selamat ke teman yang lain, bisa menulis, bisa juga rekaman. Kemudian menganalisa pembelajaran transkrip kalimat bahasa target, khususkan menggunakan leksikal tertentu atau pada penerapan bahasa tertentu. Jadi misalnya kayak anak-anak, misalnya saya mau bilang congratulations Ana, you get the first rank. Selamat anak, kamu dapat juara 1. Nah, anak-anak, misalnya kalau saya kan tadi ngasih selamat sama anak. Kalau kita mau bilang selamat, apa ya tadi Pak bilang? Kongre Pak, congratulations. Oke, ini congratulations.
Nah, coba sekarang kalian, oke, coba ucapkan selamat sama temannya, gimana? Oke, refleksi dan observasi, siswa mencerminkan melakukan pengalaman di kelas mereka atau dalam kelompok. Ya. Lebih baik dalam kelompok karena in community, jadi mereka disuruh mengobservasi, kemudian diminta bertanya. Misalnya, boleh ajak keluar. Oke, anak-anak, kita ke kebun yuk. Ada hewan apa aja di sana? Oke, coba cari. Oh, ini. Oh, ada capung. Oh, capung bahasa Inggrisnya apa, Pak? Banyak. Kita nulis sama teman-teman. Nanti di kelas ini. Oke, in the garden I find. Jadi kan mereka bisa langsung, oh saya menemukan ini. Langsung secara otomatis mereka ngomong secara dalam bahasa Inggris. Jadi mereka belajar vocabulary juga, mereka tetap berinteraksi dengan teman-teman sama dengan interaksi di sekolah juga. Oke, mendengarkan, siswa mendengarkan monolog oleh guru yang melakukan unsur-unsur dari mereka dalam interaksi di kelas. Jadi bisa mendengarkan ini tidak hanya dari guru aja, bisa juga temannya disuruh untuk membaca, yang lainnya bisa mendengarkan atau yang lainnya. Ya, percakapan bebas ya. Jadi cakap-cakap bebas. Misalnya kita ngasih oke anak-anak, coba kalian mau percakapan misalnya mau minta tolong. Oke, Ana sama Anita. Oke, kamu Ana minta tolong ke Nita. Gimana ngomongnya misalnya kalau mau minjem pensil. Can I borrow? Seperti itu. Oke. Nah, jadi kalian anak-anak itu bisa bercakap bebas. Jadi bebas mereka dalam cakapan, kita ngasih topik aja. Oke. Nah, ini contoh CLL ya, contoh implementasinya mungkin bisa dibaca. Ini bagaimana kita mengajarkan. Ini cuma salah satu ya, tidak harusnya seperti ini fix, tidak. Yang penting di CLL ini kalau mau diterapkan adalah harus ada interaksi antara satu anak dengan anak yang lainnya. Jadi tidak boleh dia belajar sendiri, nggak boleh. Kalau mau belajar sendiri silakan mereka di rumah, tetapi kita desain kelas kita itu supaya mereka selalu interaksi, selalu di dalam kelompok. Gitu. Oke, kemudian ada communicative language teaching. Ya, communicative language teaching ini seperti namanya itu cara mengajar bahasa yang komunikatif. Jadi sebisa mungkin, sebanyak mungkin, sesering mungkin siswa harus menggunakan bahasa target, bahasa Inggris. Ya, karena mereka harus komunikatif. Tidak harus mereka ngomong dalam artian tepat, grammarnya bagus, tidak. Nulis mereka pun juga tidak. Yang penting di sini yang diajak komunikasi itu ngerti. Yang penting apa yang mereka sampaikan itu ngerti bahwa itu adalah bahasa Inggris. Itu pentingnya dulu kalau kita di SD. Yang penting mereka komunikatif, sebanyak mungkin kasih mereka mengeksplor bahasa Inggris mereka. Jangan misalnya kalau salah ngomong misalnya aye gitu, mereka bilangnya i gitu. Oh, this is no problem. Okay, go to kantin, go to jadi nanti kalau mereka sudah di kelas, ada temannya yang bilang aye gitu. Nah, akan ada interaksi seperti itu nanti. Oh, kamu salah. Harusnya aye seperti itu. Atau misalnya kalau kita bisa perbaiki itu kalau mereka sudah merasa ada yang salah. Jangan misalnya yang baru sekali kita bilang, kamu salah, harusnya kayak gini. Jangan seperti itu. Yang penting mereka dapat mengekspresikan sesuatu aja dulu. Oke, nah cara mengaplikasikannya ya seperti ini. Ini cuma contoh aja. Bisa mengekspresikan pendapat, ya walaupun grammarnya nggak dapat, terserah nggak apa-apa. Misalnya opininya apa, atau misalnya in the class what thing we can have, atau di kelas kita bisa dapat benda apa saja. Oh saya bu, misalnya silahkan bisa. Kemudian menyampaikan kritik. Oke, Ina, can you tell Nita what is her weakness? Apa yang mau kamu sampaikan? Kalau bajunya kurang bagus, seperti itu misalnya. Ya, dia pasti ngomong, tapi nggak bisa kita ngasih ekspresi nggak apa-apa. Oke, you can tell. Menurut kamu apa yang kurang? Oke, dasinya kurang rapi. Oke, dasi tie. Rapi itu tidy. Jadi tidak not. Jadi tie is not tidy. Oh, Nita, tie is not tidy. Nah, jadi mereka
ekspresif mengeluarkan. Jangan tidak mengekspresikan. Jadi lebih produktif skillnya ditekankan. Dalam artian di sini adalah speaking sama writing. Bukan berarti reading sama listening yang ada, tetap ada di sana. Cuman untuk porsinya yang nggak kurang. Oke. Nah, misalnya berkomunikasi, nanyakan waktu, nanyakan arah, itu banyak sekali yang bisa kita kerjakan di sana. Yang penting mereka banyak ngomong. Itu. Oke. Nah, mungkin itu sedikit tentang 8 metode tadi, dan saya harap bisa dimengerti. Nanti kalau juga ada pertanyaan, mohon nanti di share lewat grup. Dan ini pertanyaan feedback sebenarnya. Ini bukan tugas, cuma saya pengen tahu saja metode apa dari 8 metode ini yang kira-kira sudah pernah diterapkan. Karena seringkali saya ngobrol dengan guru-guru itu, mereka sebenarnya sudah menerapkan, cuma mereka nggak tahu ini metode apa sih sebenarnya. Oke. Dan menurut Anda metode apa yang paling baik digunakan di SD untuk mengajar bahasa Inggris itu, Pak? Kemudian setelah mengetahui ini, metode mana yang paling yang akan Anda gunakan nanti? Oke, menurut Anda kemudian manakah yang paling mudah dan sulit untuk diterapkan? Ini reflektif sendiri, nanti mohon dijawab atau mohon di share juga di WA grup pendapatnya ini. Jadi tidak ada jawaban benar atau salah di sini, karena semua metode itu punya kelemahannya sendiri, tetapi di satu sisi punya kelebihannya sendiri. Oke, ya demikian untuk penjelasan materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan di-share di grup. Nanti akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Ya. Terima kasih. Ya, saya akhirnya Pak Santi.